Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salifani Adisti dengan nomor NIM 2008 20303076. Saya dari kelas Perbankan Syariah Aceh semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ancaman cybercrime dalam internet banking. Sebelum itu, saya informasikan bahwa video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Digital Teknologi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Husatik MBA. Sebelum kita ke materi, apakah kalian tahu tentang cybercrime? Apakah kalian tahu motif dan modus dalam cybercrime ini? Dan apa yang kalian lakukan jika kalian menghadapi adanya tanda-tanda kejahatan digital teknologi seperti ini? Untuk kalian yang belum mengetahuinya, yuk kita simak video materi berikut. Seiring dengan perkembangan teknologi, digital banking selalu mewarnai setiap aktivitas keuangan nasabah. Layanan perbankan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan yang sudah ada. Kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa diuntungkan. Internet banking salah satu contohnya. Internet banking merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik seperti halnya ATM dan kredit card yang ditawarkan kepada nasabah secara elektronik melalui website. Nasabah dapat melakukan transaksi non-cash kapan saja, di mana saja, dengan mengakses jaringan internet melalui perangkat yang kompatibel seperti komputer, laptop, tablet, note maupun telepon genggam. Namun, di sisi lain, layanan tersebut juga akan meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank, terutama terkait resiko operasional dan resiko reputasi jika terdapat masalah-masalah mengenai digital banking tersebut. Beberapa permasalahan timbul akibat adanya layanan perbankan digital seperti kejahatan cybercrime yang kini semakin marak dan semakin tingginya perkembangan teknik penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pengertian cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah sektor perbankan. Karena komputer dan sistem informasi telah menjadi bagian dari strategi bisnisnya, siapapun pengguna komputer yang terhubung ke suatu jaringan internet berpeluang menjadi korban cybercrime. Cybercrime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunanya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kaitannya dengan cybercrime, maka sudut pandangnya adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, merchant, toko online, atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi atau seseorang yang memanfaatkan kelengkapan pihak bank, pihak merchant, maupun pihak nasabah. Kemudian, ada motif cybercrime. Motif cybercrime ada dua macam, yaitu yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Lalu, yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Lalu ada bentuk cybercrime dalam perbankan. Yang pertama, typo-set, yaitu membuat nama situs palsu yang sama persis dengan situs asli dan membuat alamat yang mirip dengan situs asli, di mana pelaku akan mengirimkan link palsu tersebut via SMS atau WhatsApp dengan iming-iming hadiah.
maka korban dapat memberikan informasi mengenai alamat email dan password dalam situs palsu buatan pelaku yang kemungkinan besar akan terjadi peretasan. Yang kedua, keylogger. Hal ini sering terjadi pada tempat mengakses internet umum seperti di warnet. Program ini akan merekam karakter-karakter yang diketikkan oleh user dan berharap akan mendapatkan data penting seperti user ID maupun password. Lalu, yang ketiga ada sniffing, yaitu usaha untuk mendapatkan user ID dan password dengan jalan mengamati paket data yang lewat pada jaringan komputer. Lalu yang keempat, brute force attacking, yaitu usaha untuk mendapatkan password atau key dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin. Yang kelima, web device, sistem exploitation dengan tujuan mengganti tampilan halaman muka suatu situs. Yang keenam, email spamming, mengirimkan junk email berupa iklan, produk, dan sejenisnya pada alamat email seseorang. Lalu contoh kasus cybercrime, yaitu pembobolan rekening melalui internet banking yang dialami belum lama ini oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Atas beberapa kejadian tersebut, manajemen BRI menjelaskan modus-modus yang biasa dilakukan para penjahat perbankan tersebut. Modus awal para pelaku untuk membobol internet banking adalah menggunakan teknik phishing yang merupakan penipuan untuk memperoleh informasi penting seperti kata sandi dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi. Lalu, dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apabila terdapat ciri-ciri suatu kejahatan digital teknologi ini, yaitu yang pertama, lindungi komputer kalian dengan perangkat lunak antivirus, spyware filter, filter email, dan program firewall. Yang kedua, segera hubungi bank yang bersangkutan dan melaporkan kecurigaan Anda. Yang ketiga, jangan membalas email yang meminta informasi pribadi, karena bank tidak pernah meminta informasi pribadi seperti PIN atau password. Dan yang terakhir, pastikan akses alamat website internet banking yang kalian dapatkan benar. Jangan klik dengan kata yang sengaja disalah ejakan atau mirip dengan yang asli. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.